Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan reaction atau tanggapan terhadap suatu kegagalan proyek konstruksi yang sempat viral pada akhir tahun 2018. Tepatnya pada 18 Desember 2018. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kejadian tersebut terjadi. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau mencoba mengulik lebih dalam lagi kenapa proyek tersebut mengalami kegagalan, apakah dikarenakan kesalahan dari kontraktor atau dikarenakan force majeure atau penyebab-penyebab faktor lainnya yang kita tidak ketahui. Pada kali ini saya mengambil reaction berita dari penelusuran Amblesan Jalan Raya Gubeng dari channel YouTube Kompas TV. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan berita yang saya ambil tersebut. Nah, amblesnya jalan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian bencana alam, melainkan disebabkan oleh kelalaian dan ketidakprofesionalisme kontraktor yang pada saat itu dipegang oleh PT Indonesia Pondasi Raya selaku kontraktor pondasi dan PT Nusa Konstruksi Engineering selaku kontraktor struktur pada proyek tersebut. Nah, pada proyek tersebut juga pemilik proyek dan sekaligus konsultan pengawas itu dipegang oleh PT Saputra Karya, di mana awal mula terjadi amblasnya jalan dikarenakan kejadian pembuatan basement pada proyek tahap kedua dari Rumah Sakit Siloam, Surabaya, di mana pada tahap kedua pembangunan tersebut berlangsung sejak tahun 2017. Tepatnya bulan Desember 2017 pada proyek tersebut sedang berlangsung pembangunan basement 3 lantai. Basement tersebut yaitu meliputi lantai UG, basement 1 dan basement 2. Adapun kesalahan menurut saya, dan saya himpun beberapa fakta dan data hasil dari mitigasi yang dilakukan oleh para ahli tersebut. Didapatkan 5 hal yang menyebabkan amblesnya Jalan Raya Gubeng dan keterkaitan proyek tersebut. Yang pertama, tanah yang berada di sana memiliki jenis tanah lempung. Seperti hal yang kita ketahui bersama, bahwa tanah lempung tersebut termasuk dalam jenis tanah clay atau tanah liat. Jenis tanah tersebut adalah jenis yang air sulit untuk masuk, atau tanah itu sulit meresap air tersebut. Sehingga pada proses pembuatan basement tersebut melakukan proses dewatering, adalah proses pengeringan. Dari proses dewatering inilah memiliki keterkaitan antara satu faktor yang mempengaruhi faktor lainnya. Kedua, muka air tanah pada saat melakukan pengeboran. Seperti yang kita lihat, pada saat melakukan pengeboran atau pemasangan pile atau dinding penahan, didapatkan bahwasannya air di lokasi proyek tersebut tidak terkontrol, sehingga proyek tersebut harus melakukan pengurangan jumlah air yang keluar. Tetapi kesalahan yang dilakukan adalah kontraktor tidak membuat saluran drainase ulang pada proyek tersebut, sehingga air dari hasil dewatering harus dilimpaskan ke saluran drainase perkotaan, di mana pada saat perencanaan awal mungkin saja kita tidak tahu atau tidak terpikirkan sebelumnya pada saluran drainase tersebut tidak dipikirkan untuk beban berlebih yang disebabkan oleh kasus ini, sehingga menyebabkan beban berlebih dan membuat ground anchor atau kabel penahan tanah itu agar tidak mengalami pergeseran itu putus. Seperti yang kita tahu bahwa kabel baja itu hanya kuat terhadap tarik, tidak kuat terhadap tekan. Seperti itu. Nah, ketiga, solder pile didapatkan info setelah melakukan mitigasi dan dari hasil persidangan bahwasanya solder pile sudah mengalami kebocoran, tetapi di sini kontraktor tidak melakukan perbaikan pada dinding pile tersebut, sehingga terjadi
keruntuhan pada sisi timur proyek tersebut. Keempat, ground anchor, di mana fungsi utama dari ground anchor pada pembuatan basement ini sangatlah penting untuk menahan dari pergerakan tanah yang tiba-tiba. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa kabel baja yang kuat terhadap tarik dan lemah terhadap tekan, inilah yang menyebabkan adanya gaya normal dan gaya vertikal yang diberikan oleh air yang menyebabkan beban berlebih sehingga menyebabkan ground anchor tersebut putus. Seperti itu. Nah, dikarenakan putusnya ground anchor sehingga dinding penahan atau pile di sekitar proyek tersebut runtuh karena tidak kuatnya menahan pergerakan tanah tersebut. Yang kelima, karena proses dewatering. Proses inilah yang menyebabkan faktor terpenting dari semua faktor yang menyebabkan kegagalan konstruksi pembangunan basement tersebut dan berdampak langsung pada jalan raya yang berada di depan proyek tersebut. Kesalahan ini dikarenakan tidak membuat kembali saluran drainase untuk limpasan hasil dari proses pengeringan atau dewatering tersebut, sehingga limpasan dari hasil dewatering langsung dibuang ke drainase kota yang pada saat kejadian tersebut juga sedang terjadi hujan deras. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari kasus ini, dari kesemuanya tersebut dapat disimpulkan ada 4 poin penting pada reaction kali ini, di mana pertama, penyebab kelongsoran diawali dengan adanya rembesan air tanah dari luar dinding penahan tanah selama terjadinya proses dewatering. Adanya rembesan air tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya penurunan elevasi muka air tanah sebesar 10 meter dan kenaikan tegangan vertikal efektif pada tanah tersebut. Yang kedua, penurunan elevasi muka air tanah yang berlangsung selama 7,5 bulan mengakibatkan lapisan lempung lunak setebal 4 meter mengalami konsolidasi sekitar 21 meter. Sungguh ironis. Yang ketiga, konsolidasi yang terjadi pada lapisan lempung lunak mengakibatkan penurunan lapisan tanah di atasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, selain terjadinya konsolidasi pada lapisan lempung lunak, khususnya untuk bagian tanah di luar dinding penahan sisi timur, penurunan lapisan tanah juga disebabkan terjadinya tambahan erosi atau piping pada butiran-butiran pasir lepas yang halus atas lapisan tanah lempung ekstra piping. Ini disebabkan karena adanya rembesan air ekstra dari air dewatering yang dibuang melalui gorong-gorong atau saluran drainase kota di sisi barat dari Jalan Raya Gubeng pada dinding penahan sisi timur galian. Nah, sekian dari reaction kali ini dan pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya ingin menyampaikan sebuah pantun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu menjunjung tinggi nilai martabat agar menjadi orang beradab. Apabila berani berbuat, juga harus berani bertanggung jawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.